oke gas, tambah 2 torang gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Hudriana Putri Marcella dengan NIM B321230014, Program Studi Gizi S1 Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf dan sistem endoktrin untuk memenuhi proyek UAS dari mata kuliah anatomi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf berfungsi untuk yang pertama, menerima impuls atau rangsangan di dalam dan luar tubuh. Yang kedua, memproses dan mengevaluasi impuls atau rangsangan. Dan yang ketiga, memberikan respon terhadap impuls atau rangsangan. Sistem saraf ini mencakup seluruh jaringan saraf yang ada di dalam tubuh. Dibagi menjadi 2, yaitu organisasi struktural dan organisasi fungsional. Dan masing-masing dari organisasi tersebut dibagi lagi menjadi 2. Kalau di struktural, itu ada sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Sedangkan di organisasi fungsional, itu ada sistem saraf sensorik dan sistem saraf motorik. Kita masuk ke bagiannya masing-masing. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak manusia terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, cerebrum atau otak besar, meliputi cerebral, cortex, medullary body, dan basal ganglia. Yang kedua, diencephalon, meliputi thalamus dan hipotalamus. Yang ketiga, brainstem atau batang otak, meliputi mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Yang keempat, cerebellum atau otak kecil, meliputi hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Dan yang kelima, ada sistem limbik, meliputi nuklei dan serabut saraf, struktur otak kecil, dan diensefalik yang secara kolaboratif memproses dan merasakan emosi. Kemudian, di dalam otak ada yang namanya pelindung otak. Otak dilindungi oleh beberapa struktur. Yang pertama, bony cranium. Yang kedua, selaput otak. Yang ketiga, cairan cerebrospinal. Dan yang keempat, blood-brain barrier. Kemudian, sumsum tulang belakang. Panjangnya 42-43 cm yang dilindungi oleh rongga tulang belakang. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari dan ke otak dan memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Selanjutnya, bagian kedua dari organisasi struktural yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan kumpulan sistem saraf yang merupakan perpanjangan dari otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk menerima rangsangan, kemudian mengirimkan informasi ke sensorik dan membawa perintah motorik ke sistem perifer. Nah, itu bagian dari organisasi struktural, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Kemudian, kita masuk ke organisasi fungsional, yaitu ada sistem saraf sensorik dan sistem saraf motorik. Sistem saraf sensorik adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Sedangkan sistem saraf motorik adalah menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik adalah mengendalikan gerakan otot rangka, yaitu sistem saraf kranial 12 pasang dan sistem saraf spinal 31 pasang dan sifatnya sadar.
Dan sistem saraf otonom mengendalikan otot polos, otot jantung dan kelenjar, yaitu simpatis dan parasimpatis, dan sifatnya tidak sadar. Nah, itu bagian dari organisasi fungsional. Kemudian kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri atas kelenjar endokrin dan organ lain yang mengandung sel endokrin yang ditemukan di seluruh tubuh. Sistem endokrin dan sistem saraf bekerja sama untuk menciptakan homeostatis di dalam tubuh. Terdiri dari hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan gonad. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus adalah sebagai pusat kendali utama di sistem endokrin yang mengatur sebagian besar aktivitas yang ada di endokrin. Yang kedua, kelenjar pituitari. Terbagi secara struktural dan fungsional menjadi pituitari anterior dan pituitari posterior. Di dalam pituitari anterior menghasilkan dua hormon, yaitu releasing hormone atau RH dan inhibitory hormone atau IH. Sedangkan di pituitari posterior pun sama, menghasilkan dua hormon, yaitu hormon antidiuretik dan oksitosin. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Terdiri dari folikel tiroid yang menghasilkan hormon tiroid A, kemudian folikel yang mengandung koloid B, dan sel parafolikular yang menghasilkan calcitonin C. Kemudian menghasilkan hormon yaitu tiroksin T4 dan tridotironin T3. Dan calcitonin adalah menurunkan kadar kalsium darah dan meningkatkan absorpsi kalsium tulang. Yang kelima, kelenjar adrenal adalah dua bagian yang mengeluarkan hormon yang berhubungan dengan stres, yaitu yang pertama, korteks adrenal, menghasilkan hormon steroid, dan yang kedua, medula adrenal, menghasilkan epinefrin dan non-epinefrin. Yang keenam, pankreas. Pankreas adalah organ memanjang nodular yang terletak antara duodenum dan limpa. Hormon dari pankreas ini ada glikagon, insulin, somatostatin, dan pankreatik polipeptida. Yang terakhir, gonad. Ada ovarium dan testis. Pada ovarium berada di dalam rongga panggul, dekat dengan saluran telur dan rahim. Yang pertama, ada estrogen, yaitu merangsang perkembangan organ reproduksi pada wanita. Yang kedua, progesteron, yaitu mengatur siklus menstruasi, merangsang pertumbuhan lapisan rahim, dan merangsang pertumbuhan kelenjar susu. Yang ketiga, inhibin, yaitu menghambat sekresi hormon perangsang folikel ovarium. Dan yang keempat, ada relaksin, yaitu merangsang dilatasi rahim pada akhir kehamilan. Kemudian testis yang berada di dalam skrotum. Yang pertama, ada testosteron, yaitu merangsang perkembangan organ reproduksi pada pria atau produksi sperma. Dan yang kedua, inhibin, menghambat sekresi hormon perangsang folikel atau FSH untuk mengatur sperma. Nah, itu bagian dari sistem endokrin, mulai dari hipotalamus sampai dengan gonad. Selesai sudah pembahasan tentang sistem saraf dan sistem endokrin. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.